Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat zuhur karyawan PT Komatsu yang insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir siang hari ini akan mendapatkan maghfirah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Hingga siang hari ini Allah masih mencurahkan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa bermuajahah, bertatap muka. Setelah tadi kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan sekarang kita sejenak hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di siang hari ini akan menjadi pemberat timbangan di yaumil mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Sehat Pak? Udah makan? Atau puasa semua nih? Kelihatannya masih lesu ini. Apa karena kalah pilpres nih? Belum ya. Tapi apapun kondisi seorang mukmin itu selalu baik. Maka itulah kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Sesungguhnya keadaan orang mukmin itu sangat menakjubkan. Apapun kondisinya. Kalau dia diberikan nikmat, diberikan kebahagiaan, kemenangan, dia bersyukur, baik. Kalau dia diberikan kesulitan, ujian, musibah, kekalahan, dia bersabar, itu juga baik. Jadi orang mukmin itu semua kondisinya baik. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu digundah gulanakan. Semua itu adalah baik. Apalagi mungkin hikmahnya kalau kita kalah ya, bisa bersabar Pak ya. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Pahala sabar itu tanpa hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Ini saya nih jagoannya sudah ketiga kalinya kalah Pak. Berarti 15 tahun saya bersabar nih. Nah, insya Allah pahalanya tambah banyak ya kan. Betul nggak Pak? Sekedar untuk menghibur.
Tapi bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, siang hari ini tema kita masih melanjutkan tentang babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Masih berbicara tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan, perkataan, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita nampakkan. Tetapi kalau kita ingin buat subtemanya, setelah beberapa pertemuan masih di bab ini, kita sudah membahas tentang pengertian niat, urgensi niat, serta keutamaan dan fadilah niat. Insyaallah siang hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan atau korelasi antara niat dengan amal, atau konsekuensi dari sebuah niat terhadap amal. Terakhir kita membaca di hadis yang kedua, yaitu hadis wa an ummil mu'minin ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anhu qalat. Hadisnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Semoga Allah meridhai beliau, karena Aisyah itu adalah ibu kita semua, ibu orang-orang beriman. Maka itulah kenapa Pak, istri para Rasul, istri-istri Rasul itu tidak ada yang menikah setelah wafatnya Rasulullah. Nggak ada sahabat yang menikahi istri Rasulullah, karena nggak boleh Pak. Itu adalah ibu kita, maka dia disebut Ummul Mukminin. Bersabda Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bibaida'a binal ard. Ada sekelompok pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, kemudian setelah sampai di tanah lapang, kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenangkan dari awal sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka semua, pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Qalat, berkata Aisyah, qultu, aku bertanya, kata Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka itu semua? Semua di sini maksudnya Pak, tidak hanya pasukan yang menyerang Ka'bah, tapi semua yang ada di situ binasa semua. Sementara kata Aisyah, ada orang yang sedang ke pasar, ada orang yang lagi bekerja, kenapa dia juga ikut diazab? Di mana ini letak keadilan Allah? Seolah-olah seperti itu. Padahal kata Aisyah, mereka itu bukan bagian dari pasukan itu, tapi dia mendapatkan azab. Qala, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka itu, membenamkan mereka itu dari awal sampai akhir semuanya, tetapi nanti yang membedakan tatkala dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bedanya di sini, Pak. Nanti kalau orang yang dia sudah berniat jahat untuk menghancurkan Ka'bah, nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah. Tapi orang yang tadi karena ada di situ
kemudian dia kena azab, artinya ikut juga musnah. Tapi nanti yang akan membedakan di akhirat, Pak. Kalau dia tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau dia di situ mungkin sedang taklim tapi kena azab, nanti di akhirat insya Allah dia mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Berarti apa, Pak, di sini berperan? Niat. Coba kalau ada orang di situ ikut berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dia selain dibinasakan di dunia juga nanti di akhirat. Tapi kalau kita yang tidak berniat, yang tidak ikut ingin menghancurkan Ka'bah, maka nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, ini korelasi niat ya, atau konsekuensi dari sebuah niat. Kemudian yang berikutnya, ini dari Jabir bin Abdullah, wa an Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah, beliau adalah sahabat kalangan Ansar, berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Kemudian bersabda Rasulullah, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang selalu menyertai kita, baik itu di peperangan atau dalam kondisi apapun. Mereka ikut bersama dengan kita melewati sebuah lembah, selalu bersama dengan kita, kata Rasulullah. Tetapi habasuhumul mard, kondisinya sekarang dia sedang sakit. Artinya ada orang-orang, kata Rasulullah, di Madinah itu yang dia selalu menyertai kita, baik dalam berbagai peperangan. Tetapi saat ini dia tidak bisa ikut bersama dengan kita karena sakit. Wa fi riwayatin illa syarkukum fil ajr. Ada tambahan dalam riwayat yang lain, melainkan dia mendapatkan pahala sama seperti yang kamu dapatkan. Subhanallah. Apa maksud hadis ini, Pak? Inilah salah satu fadilah dari keistiqomahan, salah satunya. Jika seseorang itu, Pak, dia sering melakukan suatu amal, kemudian ada uzur syar'i yang membuat dia tidak bisa melakukan amal tersebut, maka Allah tetap mencatat dia sebagaimana dia beramal. Itu fadilah dari istiqomah. Atau dalam hadis lain disebutkan, wa idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika ada seorang hamba yang dia sedang dalam musafir atau sedang sakit, kemudian dia tidak melakukan atau tidak bisa melakukan suatu amal, maka tetap Allah catat sebagaimana dia sehat dan dia sedang mukim. Subhanallah. Artinya begini, Pak. Contoh nih, kalau kita taklim, kita sudah rajin seperti ini, kita istiqomah ikut taklim setiap Senin dan Kamis, kemudian nanti ada uzur syar'i yang membuat kita tidak bisa ikut hadir, Pak, itu Bapak tetap mendapatkan pahalanya. Allah tetap mencatat pahala sebagaimana yang Bapak sering lakukan.
Subhanallah. Nah inilah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ada orang yang tidak bisa ikut berperang karena dia sakit, tapi tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana dia ikut berjihad. Ini peran dari sebuah keistiqomahan atau niat untuk melakukan kebaikan. Hadis yang terakhir mungkin Pak, karena sudah 10 menit lagi nih ya. Karena zuhur sekarang sudah mundur Pak ya. Betul nggak Pak? Ini karena khusuk semua nih kayaknya nih. Apa udahan ya? Kita ganti aja ceramahnya jadi desak Ustadz Saiful Bahri aja ya. Desak Ustadz Saiful Bahri gitu. Biar ada interaksi gitu ya. Kalau monolog kayak gini nih, kayak diceritain gitu, kayak didongengin. Akhirnya saking keasyikan jadi tidur ya. Tapi mungkin sebelum nanti ada pertanyaan, satu lagi hadis yang menunjukkan tentang korelasi sebuah niat Pak. Wa an Abi Yazid Ma'an Ibn Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ini dari Abu Yazid Ma'an. Yazid Ma'an punya bapak namanya Yazid, punya kakek namanya Abu Al-Akhnas. Semoga Allah meridhai semuanya. Wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Bapak dan kakek dari Abu Yazid Ma'an ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bercerita Abu Yazid Ma'an, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ayahku kata Yazid bin Ma'an yang bernama Abu Yazid itu pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disodakohkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Dia meletakkan di sisi salah seseorang di dalam masjid untuk disodakohkan. Artinya dia memberikan ke seseorang uang dinar untuk disodakohkan. Faji'tu, kemudian aku datang, kata Abu Yazid Ma'an. Fa akhadhtuha, aku ambil tuh duitnya. Dia juga ikut ngambil yang tadi disedekahkan oleh bapaknya. Fa ataituhu biha, kemudian aku datang kepada bapakku. Dia datang kepada bapaknya kalau dia mengambil uang yang disedekahkan oleh bapaknya. Nah, orang tadi itu nggak tahu kalau itu adalah anaknya Yazid. Dibagikan, nih saya dapat uang nih tadi dari masjid, kata dia. Kata bapaknya, itu kan duit gua yang gua sedekahin tadi tuh, kenapa ente ambil gitu ya. Faqala, bapaknya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah uang itu bukan aku maksudkan untuk aku berikan kepada kamu, kata bapaknya Yazid Ma'an. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yazid Ma'an ini menceritakan atau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Faqal lakama nawaitu ya Yazid. Wahai Yazid, kata Rasulullah, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Artinya pahala sedekah itu sudah kamu dapatkan, sudah diberikan oleh Allah, kata Rasulullah. Walaka ma akhadta ya Ma'an, wahai Ma'an, kamu juga sudah mendapatkan apa yang kamu ambil. Artinya apa Pak? Sedekah yang pernah diberikan oleh bapaknya Yazid Ma'an ini yang bernama Abu Yazid itu tidak gugur, tidak hilang pahalanya karena uangnya diambil oleh anaknya sendiri, tapi tetap dia mendapatkan pahala dari sedekahnya karena dia sudah berniat untuk bersedekah, sekalipun kenyataannya
anaknya yang mengambil uang dari bapaknya. Nah ini luar biasanya niat itu Pak. Maka itulah kata Yahya bin Abi Katsir itu kan, ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Maka itulah kamu belajar tentang niat, karena dia pahalanya itu lebih dulu sampai daripada amal. Baru dia berniat saja itu sudah langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini, niat itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat pahalanya, walaupun amal di sini kayaknya berbeda dengan kenyataannya. Seharusnya dia mensedekahkan ke orang lain tapi diambil oleh anaknya. Tapi karena dia sudah berniat, dia sudah mendapatkan pahala. Nah, itulah Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tentang korelasi antara niat dan amal. Ada 3 poin tadi di sini. Yang pertama, bahwa tadi ada satu pasukan yang dihancurkan, yang ditenggelamkan oleh Allah karena dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi semua mereka itu binasa. Baik orang baik maupun di situ ada ustadz ke, ada kiai ke, semuanya binasa. Maka itulah kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kata Allah terhadap suatu siksaan yang tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang berbuat zalim saja, tapi semuanya. Di mana ada kezaliman kemudian Allah mengazab mereka, itu yang kena tidak hanya orang yang berbuat dosa, tapi semua yang berada di sekitar orang yang berbuat dosa. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang biasa bersama dengan Rasulullah berperang, kemudian dia tidak ikut karena sakit, tetapi dia tetap mendapatkan pahala fi sabilillah karena dia sudah sering ikut, dia istiqomah untuk melakukan suatu amal. Maka inilah peran dari istiqomah nih Pak. Bapak sering tahajud, sering bersedekah, suatu saat mungkin tidak bisa bangun, tetap Allah catat Bapak tadi malam itu bangun tahajud walaupun tidak bangun. Itu luar biasanya istiqomah dan niat. Dan yang terakhir dari hadis ini, bahwa seseorang itu dia bersedekah, kemudian sedekahnya itu diambil oleh anaknya sendiri, niatnya tetap dicatat sempurna oleh Allah walaupun duitnya itu kembali kepada anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi mungkin itu yang dapat kita kaji pada siang hari ini. Waktunya cepat banget nih Pak ya, Masya Allah. Kita dapat berapa menit Pak? 20 menit ya? Subhanallah. Tapi mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita hadir di majelis ilmu ini, insyaallah kelak kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena aminnya sudah kencang, ini pertanda berarti waktunya sudah habis nih. Amin. Baik, sebagai penceramah yang mengerti aspirasi jamaahnya, akhirnya ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Setuju nggak Pak? 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju? Cukup sekian. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, karena sudah jam 1 kurang 10, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.